Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Purnamasari, NPM 2023214, semester 2 dari Amik dan Cipta Cendikia Bandar Lampung. Di sini saya bersama Julianti, NPM 202320003 kan kelompok saya. Di sini kami akan mempresentasikan makalah tugas akhir dari mata kuliah proyek aplikasi 1 dengan judul Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas pada PT Amanah Safari Internasional atau Asafitur. Untuk mempersingkat waktu, kami akan langsung saja mempresentasikannya. Baik, di sini saya Tri Purnamasari akan menjelaskan tentang makalah tugas akhir semester genap proyek aplikasi 1, yaitu proyek aplikasi Sistem Akuntansi Penerimaan Kas pada PT Amanah Safari Internasional atau Asafitur. Disusun oleh Nanda Zulianti dan saya Tri Purnamasari dengan dosen pengampu Ibu Fitrawati Eskom MPD MTI. Kemudian di sini ada kata pengantar. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Fitra selaku dosen pembimbing mata kuliah proyek aplikasi dan seluruh pihak yang telah memberikan bimbingan serta arahan. Kemudian selanjutnya yaitu ada daftar isi. Di sini ada bab 1 tentang pendahuluan, yang bab 2 pembahasan, bab 3 teknik rancangan, yang keempat rancangan teknik, dan yang kelima yaitu penutup. Kemudian di sini ada bab 1 yaitu tentang pendahuluan. Latar belakang, perkembangan teknologi informasi menjadi salah satu pemicu terjadinya perubahan terhadap kebutuhan suatu sistem informasi yang efisien dan efektif. Nah, jadi sistem basis data itu yang diterapkan dalam berbagai perusahaan memiliki konsep yang berbeda, mengikuti dengan jenis dan lingkungan usaha yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Kemudian, tujuan dibuatnya makalah ini adalah untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah yang khususnya mata kuliah proyek aplikasi. Selain itu, kami juga berharap bisa membantu dalam mempelajari ilmu pengetahuan yang khususnya yaitu proyek aplikasi. Kemudian ruang lingkup makalah ini adalah untuk mahasiswa Amik dan Cipta Cendikia khususnya yang memiliki mata kuliah proyek aplikasi. Kemudian di sini ada bab 2 yaitu pembahasan. 2.1 Pengertian proyek. Proyek merupakan suatu tugas yang perlu dirumuskan untuk mencapai sasaran yang dinyatakan secara konkret serta harus diselesaikan dalam suatu periode tertentu dengan menggunakan tenaga manusia dan alat-alat yang terbatas dan begitu kompleks sehingga dibutuhkan pengelolaan dan kerjasama yang berbeda dari yang biasanya digunakan. Kemudian ini ada pengertian proyek menurut ahli, bisa dibaca. Kemudian di sini ada macam-macam proyek. Yang pertama proyek kapital, kedua proyek pengembangan produk, yang ketiga penelitian atau proyek penelitian perkembangan. Kemudian ada proyek sistem informasi, dan terakhir proyek yang berkaitan dengan manajemen. Nah, selanjutnya pengertian aplikasi. Pengertian aplikasi adalah program siapakah atau program yang direka melaksanakan suatu fungsi bagi pengguna ataupun aplikasi lainnya. Aplikasi adalah kumpulan pemerintah program yang dibuat untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu atau khusus. Kemudian apa sih pengertian proyek aplikasi? Nah, menurut kami pengertian proyek aplikasi adalah rancangan aplikasi ataupun software yang berisikan perintah disusun secara sistematik yang dioperasikan manusia guna mempermudah pekerjaan dan meminim kesalahan terjadi. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan dari Tri tadi. Di sini saya akan menjelaskan bab 3 yaitu teknik rancangan. Pertama, di sini ada pengertian dari entity chart. Entity chart di sini rancangan dari tabel yang akan kita buat nanti. Ketika IRD diimplementasikan, maka entitas yang akan diterapkan sebagai tabelnya. Suatu entitas biasanya diambil dari objek atau penggunaan atau melambangkan suatu benda dan kegiatan pada suatu sistem. Kemudian di sini ada pengertian normalisasi. Normalisasi di sini adalah proses
pengelompokan data elemen menjadi tabel-tabel yang menunjukkan entiti dan relasinya. Proses normalisasi ini dilakukan pengujian pada beberapa kondisi. Apakah ada kesulitan pada penambahan atau menyisipkan atau menghapus, mengubah, dan mengakses pada suatu sistem basis data. Kemudian di sini ada pengertian dari IRD. IRD adalah Entity Relationship Diagram, yaitu suatu bentuk diagram yang menjelaskan hubungan antara objek data yang mempunyai hubungan antar relasi. IRD ini digunakan sebagai struktur data dan hubungan antar data dan menggambarkannya dan digunakan notasi, simbol, bagan, dan lain sebagainya. Lalu di sini ada pengertian kamus data. Kamus data di sini menjelaskan tertulis tentang suatu data yang berada di dalam database atau suatu daftar data elemen yang terorganisir dengan definisi yang tetap dan sesuai dengan sistem. Sehingga user dan analis sistem mempunyai pengertian yang sama tentang input, output, dan komponen data store. Kemudian yang terakhir yaitu ada from input. From ini digunakan sebagai suatu interface atau antarmuka guna untuk membantu pengguna atau operator untuk mengolah data dalam database. Kemudian di sini kebetulan kelompok kami memiliki judul proyek aplikasi pada PT Amanah Safari Internasional atau Asafitur. Di sini ini ada standar operasionalnya. Yang pertama ada latar belakangnya, yaitu prosedur standar ini dibuat sebagaimana prosedur kerja dalam pengendalian terhadap kegiatan penerimaan kas di PT Asafitur. Kemudian sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan sesuai dengan rencana ataupun tujuan yang telah ditetapkan. Di sini tujuannya dengan adanya prosedur SOP ini diharapkan baik dan dapat menghindari penyimpangan yang terjadi di suatu perusahaan. Kemudian di sini dokumen yang digunakan yaitu ada kwitansi dan formulir pendaftaran. Kemudian selanjutnya yaitu prosedur pelaksanaan kegiatan. Pertama, yaitu bagian keuangan atau staf menerima pembayaran DP atau pelunasan jamaah umroh dengan metode pembayaran cash atau transfer melalui bank ke rekening perusahaan. Kedua, yaitu kemudian bagian keuangan atau staf memastikan jika pembayaran secara cash atau transfer jumlah dananya sesuai. Kemudian yang ketiga, bagian keuangan atau staf menyiapkan bukti kwitansi atau manual formulir pendaftaran umroh bagi jamaah yang ingin daftar umroh baru. Kemudian yang keempat, kwitansi tersebut sah apabila ditandatangani oleh sales manager atau direktur sales manager lagi di luar kota atau gimana, itu bisa ditandatangani oleh sales manager dan tertera stempel perusahaan tersebut. Kemudian yang kelima yaitu ada kwitansi terdiri dari 2 lembar. Yang lembar pertama untuk jamaah, kemudian lembar kedua untuk arsip kantor. Yang keenam yaitu pengisian formulir pendaftaran yang dilakukan oleh jamaah sendiri atau dibantu oleh staf. Kemudian yang ketujuh, kemudian staf memastikan kesesuaian dana dan data jamaah tersebut. Ke-8, menyerahkan kwitansi 1 lembar dan 1 formulir dalam 1 amplop kepada jamaah. Di sini kami mengidentifikasi masalah yang timbul. Yang pertama, PT Amanah Safari Internasional ini belum memiliki aplikasi sistem penerimaan kas yang memadai, sehingga memunculkan beberapa masalah. Yang pertama yaitu untuk database hanya dilakukan dengan Microsoft Excel, kurang aman. Kemudian kedua, untuk penginputan serta pembuatan kwitansinya itu masih manual, dikhawatirkan akan menimbulkan kesalahan pada penginputan. Kemudian yang ketiga, sering muncul waktu jamaah akan bertambah banyak sehingga tidak ada sistem yang sistem tersebut tidak terkendali. Lalu selanjutnya di sini adalah
formulir pendaftaran jamaah baru. Di sini tertera nama calon jamaahnya, kemudian tempat tanggal lahir, nomor KTP, jenis kelamin dan sebagainya. Kemudian di sini ada waktu keberangkatannya, ada referensinya dan syarat-syaratnya. Kemudian ditandatangani oleh calon jamaah dan staf atau direktur manajer dari perusahaan tersebut. Kemudian di sini ada kwitansi, tanda terima pembayaran, struk pembayaran dia telah melunasi. Misalkan dia bayarnya berapa, itu dapat kwitansi ini. Dan ditandatangani oleh direktur dari perusahaan tersebut. Lalu selanjutnya di sini ada bab 4, yaitu teknik rancangan. Yang pertama itu ada entity chart. Di sini muncul 3 database, yaitu ada jamaah, penerimaan kas, dan akun. Di sini saya akan menjelaskan satu jamaah bisa untuk beberapa penerimaan kas, sedangkan satu nota penerimaan kas itu hanya untuk bisa satu jamaah. Lalu sedangkan dalam penerimaan kas itu hanya untuk satu akun. Nah, satu akun ini hanya bisa untuk beberapa penerimaan kas. Kemudian di sini ada normalisasi. Normalisasi di sini ada jamaah, database jamaah, yaitu atributnya kode jamaah, nama, alamat, dan nomor telepon. Lalu selanjutnya di sini ada penerimaan kas, atributnya itu nomor kwitansi, tanggal kwitansi, keterangan, nominal, atau jumlah, atau kode jamaah. Nah, ini tersebut kita dapat dari kwitansi atau struk pembayaran penerimaan kas tadi yang saya tunjukkan. Di sini kode jamaah menjadi primary key, kemudian lalu dipindahkan ke penerimaan kas di bawah sini menjadi second primary key. Kemudian untuk tabel penerimaan kas dan akun tidak bisa dinormalisasikan, maka selanjutnya kita harus buat tabel baru, yaitu data kas. Nah, di sini data kas kita masukkan nomor kwitansi, ini kan primary key, lalu kita masukkan ke data kas yang baru. Lalu nomor akunnya juga di sini kan ada primary key, lalu dimasukkan kembali ke data kas baru, yaitu nomor akun. Nah, untuk atribut selanjutnya di sini ada nama jamaah dan nominal atau jumlah sesuai kwitansi tersebut. Kemudian di sini ada IRD. Nah, IRD ini kita ambil dari normalisasi tadi, yaitu di sini ada jamaah, ada atributnya yaitu kode jamaah, nama, alamat, nomor telepon. Kemudian ini ada direalisasikan satu, yaitu penerimaan kas dengan atributnya nomor kwitansi, tanggal kwitansi, keterangan, dan nominal. Nah, lalu di sini dilanjutkan dengan relasi data, yaitu nomor kwitansi, nama, dan nominal atau jumlah. Kemudian dilanjutkan dengan akun dengan atribut nomor akun dan nama akun. Nah, ini semua kita ambil dari normalisasi tadi. Selanjutnya di sini ada kamus data. Yang pertama di sini kamus data ini ada nama database-nya penerimaan kas, nama tabelnya jamaah, primary key-nya kode jamaah. Lalu di sini ada filenya, atributnya itu ya kita ambil dari tadi, yang kita ambil dari normalisasinya tadi, yaitu ada kode jamaah, nama, alamat, dan nomor telepon, dan tipenya ini varchar atau gabungan dari huruf dan angka. Kemudian size-nya ini kita hitung dari struk kwitansi tadi, dihitung ada berapa huruf atau angka yang ada di struk tadi atau di nota tadi. Kemudian keterangannya kalau kode jamaah itu tetap keterangannya kode jamaah mengikuti selanjutnya, dan seterusnya begitu. Lalu di sini yang kedua ada database penerimaan kas, nama tabelnya yaitu penerimaan kas, primary key-nya no kwitansi, foreign key-nya kode kwitansi.
Di sini meliputi atributnya yaitu nomor kwitansi, tanggal kwitansi, keterangan, nominal atau jumlahnya, kemudian ada kode jamaah. Tipenya juga mengikuti yang sebelumnya, yaitu tipenya tuh VACHART, yaitu gabungan atau huruf gabungan dari angka dan huruf. Size-nya juga mengikuti dilihat dari struk nota atau kwitansi yang saya tunjukkan tadi. Dan begitu selanjutnya. Kemudian di sini juga ada nama database penerimaan kas, nama tabelnya yaitu akun, primary key-nya nomor akun. Meliputi atributnya yaitu no akun, nama akun. Kemudian tipenya juga mengikuti sebelumnya yaitu VACHART. Size-nya juga kita bisa melihat dari database-nya, dan keterangannya mengikuti sebelumnya. Kalau no akun di nomor akun, nama akun, keterangan nama akun, begitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tri Purnamasari. Kemudian di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Nanda Zulianti yang nomor 5 yaitu form input. Nah, yang pertama itu ada form input jamaah. Ini gambar form input jamaah, ada kode jamaah, nama, alamat, dan nomor telepon, serta ada tambah, simpan, dan edit data. Kemudian ada kolom search dan close. Kemudian yaitu nomor 2 ada form input penerimaan kas. Judul form input penerimaan kas ada nomor kwitansi, tanggal kwitansi, keterangan nominal, serta di sebelah kanan ada kode jamaah, nama, alamat, dan nomor telepon, serta tidak lupa dengan kolom tambah, simpan, edit data, search, dan close. Kemudian form input yang ketiga yaitu form input akun. Yang pertama ada nomor akun, kedua nama akun, serta tidak lupa ada kolom tambah dan simpan, search, serta close. Kemudian nomor 6 yaitu hasil output atau laporan. Nah, ini contohnya yaitu PT Amanah Safari Internasional, penerimaan kas periode pada bulan apa atau pada tanggal berapa. Yang pertama itu ada kolom nomor, kemudian ada kode jamaah, nama jamaah, alamat, nomor telepon, nomor kwitansi, tanggal kwitansi, keterangan pembayaran cash atau transfer, kemudian ada nominal, ada kode akun, dan nama akun. Kemudian untuk selanjutnya itu ada bab 4 penutup. Kesimpulan hasil pembahasan tentang penerimaan kas PT Amanah Safari Internasional, maka dapat diambil kesimpulan yaitu 1. Dengan adanya rancangan yang dihasilkan dapat mempermudah menyiapkan data laporan penerimaan kas yang akurat dan tepat. Yang kedua yaitu mempermudah menginput penerimaan kas PT Amanah Safari Internasional Asafitur sehingga meminimal kesalahan. Untuk saran makalah ini semoga bermanfaat bagi yang membaca. Kurangnya pengetahuan dalam penyusunan makalah ini diharapkan pembaca lebih selektif, dan kami menerima kritik serta saran untuk membangun kami juga. Selanjutnya ini ada daftar pustaka. Nah, sekian presentasi dari kami. Baik, itu tadi presentasi makalah tugas akhir mata kuliah preaplikasi 1 kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.